Mari kita membuka bersama-sama dalam surat Korintus pasal yang ke-6. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya dan saudara, minggu lalu kita sama-sama merayakan atau menerima pelayanan perjamuan suci, di mana kita menerima roti dan anggur. Dan kita tahu bahwa roti dan anggur itu mengingatkan kita akan tubuh Yesus yang dihancurkan itu. Dan anggur itu mengingatkan kita akan darah Yesus yang sudah tertumpah itu. Itulah harga untuk membayar saya dan saudara ya. Kita tidak surat Petrus katakan kita tidak dibeli dengan emas atau perak. Tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal. Itu darah anak domba Allah. Amin. Jadi kita ada di dalam ruangan ini, kita adalah umat-umat tebusan. Kita adalah gereja. Nah, kalau kita sudah ditebus, maka ada satu tanggung jawab dalam kehidupan kita, yaitu menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saya dan saudara sebagai umat-umat tebusan, kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Allah melalui hidup ini. Gak bisa ditawar. Kalau kita adalah umat Allah, umat tebusannya, maka kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Allah melalui hidup ini. Nah, bagaimana supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita ini? Seperti apa hidup yang memuliakan Allah? Hidup yang memuliakan Allah, yang pertama adalah hidupnya berbuah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapamu dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuah. Kehidupan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Hal berbuah itu adalah suatu wujud daripada suatu kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Amin. Ada buah. Nah, buah, kalau bangsa Israel itu mereka digambarkan seperti buah anggur yang asam. Padahal seharusnya anggur itu manis.
Kenapa? Karena tidak mengeluarkan buah-buah yang benar. Makanya ketika kita berbicara tentang buah, kita harus ingat, Alkitab mengingatkan kita ada namanya buah-buah pertobatan. Apalah artinya kita sudah menjadi umat petebusan. Saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa dan pelanggaranku. Tapi kita hidup di dalam dosa. Itu gak ada pertobatan. Jadi buah, karena dikatakan banyak, kita memang harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Amin. Buah pertobatan itu, makanya waktu mereka bangga karena mereka adalah keturunan Yahudi, dikatakan keluarkanlah dulu buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan bangga karena kita adalah orang Yahudi, kemudian kita bisa semau-maunya. Kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, dikatakan kamu akan dibinasakan. Jadi ada buah-buah pertobatan. Kalau dalam hidup kita ada buah-buah pertobatan. Buah pertobatan tergantung kita latar belakang hidup kita seperti apa. Dulunya kita punya kehidupan yang gelap. Dalam pengertian mungkin kita orangnya perampok misalkan. Ya kita nggak ngerampok lagi. Itu namanya ada pertobatan. Kalau dulu perampok, sekarang perampok, nggak ada pertobatan. Saya sudah ada surat baptisnya loh. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup. Pertobatan itu berarti perubahan dalam hidup. Amin. Ada buah-buah pertobatan. Dulu saya begini, tapi sekarang tidak lagi. Itu namanya pertobatan. Karena bertobat itu artinya berbalik arah. Berputar arah, itu namanya bertobat. Kalau tadinya menyimpang, ini ambil arah di dalam jalan yang benar, itu namanya bertobat. Jadi ada buah-buah pertobatan. Kalau dulu suka ngomongin orang, pokoknya kayak apa ya? Kalau nggak ngomongin orang itu bukan, rasanya nggak enak begitu. Nah itu dulu, tapi sekarang kalau kita udah di dalam Tuhan tapi masih saja kegemaran yang ngomongin orang, itu belum bertobat namanya. Halo? Halo? Ada yang masih suka ngomongin orang? Jadi ke tetangga bukan ngomongin apa? Kamu tahu nggak? Itu loh, bla 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 bla. Biarlah itu dulu. Kita tidak memuliakan Allah dengan kita menceritakan orang. Amin. Ada buah-buah pertobatan, itu nomor 1. Kalau kita mengeluarkan buah, kita memuliakan Allah. Memuliakan Bapakku. Allah Bapa dimuliakan melalui hidup kita. Kalau dalam kehidupan kita itu nampak nyata ada buah-buah pertobatan. Ada namanya juga buah-buah kebenaran. Dari pertobatan kemudian kita nampak kebenaran. Sampai orang berkata, wah dulu orangnya itu begini loh. Tapi sekarang kok orangnya begini. Nah,
Jadi orang kalau dulunya melihat kita kayak melihat gimana gitu, sekarang mereka gumun. Karena melihat ada satu perubahan. Tidak lagi seperti dulu. Jadi ada buah-buah kebenaran. Lalu yang ketiga berbicara tentang buah itu adalah buah-buah roh. Buah roh. Kalau orang itu berrohani, jadi kalau kita bisa katakan, oh saya anak Tuhan. Oke. Alkitab katakan setiap orang yang dipimpin oleh roh, dialah anak-anak Allah. Amin. Kalau orang hidupnya dipimpin oleh roh, saya yakin dia dalam hidupnya akan muncul buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tolong dimunculkan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau buah-buah roh itu harus dimulai dari penguasaan diri, kelemah lembutan, ujungnya adalah kasih. Amin, saudara. Buah-buah roh itu ada penguasaan diri nomor 1. Artinya begini saudara-saudara, orang yang menguasai diri berarti orang yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya. Amin. Amin. Karena ada orang kan berjalan, ada orang yang berjalan nggak mikir, dia udah ngomong. Ada orang ngomong dulu baru mikir. Nah, dia sudah dengan omongannya orang sudah tersakiti. Tapi kalau orang berada dalam kendali, ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya. Jadi dia tidak berjalan dengan emosinya. Ada orang yang dikendalikan oleh emosi. Larut dalam kesedihan. Itu namanya dikuasai oleh emosi. Roh itu dikatakan buah roh, salah satunya ada sukacita. Halo? Halo? Kalau kita hidup larut dalam kesedihan, itu tandanya engkau tidak berada di dalam kendali roh. Engkau ada dalam kendali emosi, perasaan. Buah roh. Nah, ketika kita hidup dan kita mengeluarkan buah-buah, saudara bisa membayangkan kalau dalam kehidupan kita ada penguasaan diri. Coba ulangin pasal 23. Ayat 23 maksud saya. Dari penguasaan diri, kemudian kelemah lembutan, kemudian ayat 22, mundur ayat 22, kemudian kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Ini anak tangganya ini. Diawali dengan penguasaan diri. Ini buah roh, saudara-saudara. Kalau dalam kehidupan kita ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Saya kira orang yang ada di lingkungan sekitar kita bisa merasakannya. Amin. Amin, saudara.
Orang di sekitar kita saya yakin merasakan ada sesuatu. Dan saya yakin kita akan menjadi orang yang dinanti, dicari. Bukan orang, oh ini udah apa-apa dia pergi aja. Karena kalau dia di sini, kehadirannya, suasananya apa bahasanya? Gaduh. Kehadirannya di sini bikin gaduh, resah, bingung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menunjukkan ada penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, ada damai, sejahtera, ada sukacita, lalu ada kasih. Lingkungan kita itu pasti gandoli kita. Haleluya. Nah, dengan sendirinya ini kita sedang memuliakan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jadi prinsip yang pertama bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Dalam hidup ini ada buah-buah. Buah pertobatan, buah kebenaran, dan buah roh. Nah, bagaimana supaya kita mengeluarkan buah-buah ini? Ya, kita harus berbuah. Kalau kita kembali di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita lihat kalau kita ingin menunjukkan, menampakkan, menghasilkan buah-buah, apakah itu buah pertobatan, apakah itu buah-buah kebenaran, apakah itu buah-buah roh, dasarnya harus melekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam aku, digambarkan carang melekat dengan pokok. Kita tidak bisa menjadi berkat, menjadi suatu kehidupan, kita tidak bisa memuliakan Tuhan kalau kita jauh dari Tuhan. Mustahil, saudara-saudara. Kita harus melekat dengan Tuhan. Artinya ada persekutuan yang intim, kita harus membangun itu. Nah, untuk melekat ini kan ada inisiatif dari kita. Mendekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan? Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ini yang memungkinkan kita untuk bisa mengeluarkan buah. Sebab kalau kita jauh dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, buru-buru keluar buah, menjadi kering. Digambarkan seperti carang yang terpisah dengan pokok. Jangan harap ada buah. Wong dia pasti kering kok. Kalau daun kering itu diremas, bunyi nggak dia? Kalau kering, bedanya daun mentah
dan daun kering. Apa bedanya? Daun kering mudah terbakar, bunyi, ya kan? Bunyi kalau diremas. Jadi kalau orang kehidupannya tidak dekat dengan Tuhan, senggol sedikit, dia langsung bereaksi, saudara-saudara. Halo? Langsung bereaksi. Bunyi langsung dia ada. Dan kalau dia kering, itu mudah terbakar. Jadi emosinya cepat untuk. Begitu banyak orang tidak bisa menjadi kesaksian hanya karena faktor-faktor ini. Tetapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau ada di dalam masalah. Tetapi di dalam masalah itu engkau masih bisa bersuka cita. Dalam masalah yang berat engkau masih bisa tersenyum. Bukan munafik loh. Itu berat, tetapi engkau tidak terbawa dengan keadaan itu. Itu maksudnya. Situasi yang sulit tidak bisa mempengaruhi sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Masalah itu berat, tapi engkau happy. Haleluya. Itu yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Sehingga orang gak tahu bahwa kita ada dalam masalah yang berat karena mereka melihat kita happy. Orang gak tahu kita kekurangan karena kita gak pernah mengeluh. Bahkan kita kekurangan, orang datang minjam kepada kita. Karena mereka melihat kita gak mengenal itu tanggal tua, tanggal muda. Haleluya. Karena kita gak pernah mengeluh. Kita belajar bersyukur dengan kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sebetulnya kita hidupnya pas-pasan. Pokoknya cukup. Di saat perlu ada, kira-kira begitu. Tapi orang melihat kita seperti orang yang punya sumber. Memang kita punya sumber yang BCA, Bank Sentral Allah, gitu kan. BCA kita itu tidak mengenal musim, saudara-saudara ya. Karena Bank Sentral Allah itu selalu ada. Kita perlu, Tuhan sediakan. Entah bagaimana caranya. Ya kita, disitulah kita melihat imannya di sana. Tapi kita melihat bagaimana orang gak ngerti bahwa kita sebetulnya logikanya kita gak ada sumber yang pasti. Tapi orang tidak tahu itu. Mereka cuma lihat karena kita selalu tersenyum. Orang malah berpikir bahwa kita punya kelebihan. Jadi kita lihat bahwa kalau kita berbicara tentang hidup yang berbuah itu, kita perlu melekat dengan Tuhan. Ini adalah dasarnya. Ketika kita melekat, kita akan keluar buah. Buah itu akan muncul. Karena kita melekat dengan Tuhan, dia adalah air. Bagaikan kalau tanaman itu dia adalah air yang menghidupi. Amin. Kalau tanaman itu butuh air. Tuhan itu adalah air. Jadi melekat dengan dia, itu sama dengan tanaman yang
apa namanya? Jadi ada kehidupan. Dia ada di dalam sumber itu. Menyatu dengan sumber. Coba tanaman di pot. Kalau jenis tanaman ini termasuk tanaman yang agak lumayan seminggu nggak disiram masih bisa dia berjaya. Tapi ada satu jenis beberapa tanaman kayak yang tanaman-tanaman yang apa itu sama yang warna merah hijau sana itu. Itu jangan beberapa hari, 3 hari tidak disiram, daunnya langsung sudah di bawah itu. Kalau ini masih lumayan, masih bisa 1 minggu. Seringkali ada saatnya kami lupa keluarkan, seminggu masih aman. Cuman kalau dia daun muda begini, telat, daunnya yang langsung tidak bisa lagi terbuka lagi dia, langsung kering. Melekat dengan Tuhan itu adalah sama dengan kita melekat dengan sumber kehidupan. Jadi mari, kalau saya, saudara, kita ingin melihat hidup ini berbuah. Karena kalau kita bicara buah, buah itu yang menikmati itu adalah orang lain. Bapa dimuliakan melalui hidup kita. Ketika kita mengeluarkan buah. Haleluya. 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 Kita renungkan dalam hidup ini. Sudahkah kita sekian waktu kita sudah percaya dengan Tuhan? Tapi sudahkah buah-buah ini, 3 jenis buah ini? Buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, dan buah-buah roh itu nyata. Bisa dilihat oleh mereka yang ada di sekitar kita. Karena buah itu yang menikmati adalah orang yang ada di sekitar pohon itu. Bukan pohon itu yang menikmati buah itu. Rahasianya adalah kita perlu melekat. Enggak ada cara lain. Jadi saatnya saya dan saudara hari-hari ini kita perlu melekat dengan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri ini. Melihat. Sudahkah kita melekat dengan Tuhan? Saya sederhananya saja. Kalau kita kurang dekat dengan Tuhan. Saya percaya kecenderungan kita itu berjalan dengan emosi. Lihat saja. Karena kerohaniannya itu kering, kayak daun itu kering. Kerak gitu. Bunyi langsung bereaksi. Dan kita kehilangan kesaksian. Bukan Bapa dimuliakan, bukan Allah dimuliakan dalam hidup kita. Justru dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Allah malah yang menjadi, lah katanya anak Tuhan. Nah, kasihan kan? Padahal ulah kita. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka saya yakin kita akan ada kontrol penguasaan diri itu. Ketika kita menghadapi masalah yang rumit, kita tidak langsung berkata, wah ini bla 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 bla. Cerita di tetangga, cerita kesusahan kita. Kalau orang lain akhirnya dengar, loh katanya kamu punya Tuhan. Punya Tuhan kok mengeluh begini. Kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Tetapi ketika engkau mampu tegar dalam masa sukar, orang itu akan melek matanya melihat gitu. Ini
apalagi mereka tahu kita mengalami kesukaran dan kita bisa tegar, itu memuliakan Allah. Yang tadi itu loh, kita selalu ada namanya sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini pekerjaan roh. Tapi itu awalnya dari keintiman, kedekatan, melekat dengan Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi disinilah kuncinya. Saat ini adalah saatnya di mana kita perlu melekat dengan Tuhan. Dan kita akan melihat buah-buah yang macam-macam buah itu akan nampak melalui kehidupan kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.